putri Rasulullah adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, sangat tawadhu. Tidak sombong. Siti Fatimah Az-Zahra sangat tawadhu, dan ini putri-putri semuanya biasakan dengan kesederhanaan. Sayyidat Fatimah Az-Zahra, beliau adalah sangat tawadhu. Suatu ketika mendengar Rasulullah itu mendapatkan budak. Kebiasaan beliau dengan Sayyidina Ali itu, ini anaknya orang mulia, kebiasaan beliau dengan Sayyidina Ali itu adalah menumbuk gandum, sehingga sampai diceritakan tangannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu sampai memerah. Kalau bahasa kita melepuh, seperti membengkak, di dalamnya ada cairan begitu. Jadi saking begitu seringnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra menumbuk gandum. Dan seperti kebiasaan Rasulullah itu sangat sederhana, mampir ke rumahnya Sayyidina Ali, lalu melihat Sayyidina Ali bersama Sayyidat Fatimah Az-Zahra menumbuk gandum. Rasulullah berkata, "Sini wahai Ali, biar aku gantikan istrimu." Kemudian Rasulullah berdua dengan menantu beliau Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menumbuk gandum. Itu dilakukan dan dengan senang hati. Dan seperti itulah Rasulullah mendidik Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Belum lagi waktu Sayyidat Fatimah Az-Zahra dinikahkan oleh Rasulullah SAW, tidak memilih orang yang jutawan, bukan pengusaha besar yang ada di kota Mekah, akan tapi dipilihkan seorang yang soleh, anak paman beliau yang Rasulullah tahu masa kecilnya Imam Ali, dinikahkan dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra yang saat itu Sayyidina Ali tidak mempunyai pekerjaan tetap. Beliau adalah seorang yang kerjaannya hanya menurunkan kurma di tempatnya orang. Jadi kuli menurunkan kurma. Ternyata pekerjaan yang sederhana seperti itu tidak menjadikan Sayyidina Ali rendah. Bahkan sampai hari ini beliau disanjung-sanjung dan dimuliakan di dunia, dan kelak Sayyidina Ali pun akan dimuliakan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Rasulullah mendapatkan budak, dan Sayyidina Ali melihat Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu tidak hanya sekedar beliau sibuk setiap saat menumbuk gandum sehingga tangan beliau sampai membengkak, tapi di pundaknya Sayyidat Fatimah Az-Zahra dikisahkan bahwa ada membekas merah. Tentunya ini yang tahu hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwasanya karena Sayyidat Fatimah Az-Zahra setiap pagi mengambil air dari tempat yang jauh. Girbah yang dipanggul, yang dipikul, yang ditarik, yang dibawa, diambil oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, sehingga sampai membekas di pundak beliau. Dan ini dilakukan oleh putri tercinta Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib melihat kejadian yang semacam ini. Siti Aisyah berkata, "Wahai suamiku, aku dengar ayahandaku mendapatkan budak. Bagaimana kalau kau datang kepada ayahandaku meminta budak itu?" Kemudian Sayyidina Ali pergi ke rumahnya Rasulullah, mau menyampaikan keinginannya, barangkali ada bisa diberi budak yang bisa membantu di rumahnya. Ternyata Sayyidina Ali adalah orang yang sangat mulia, dididik oleh Rasulullah, tidak gampang untuk meminta. Sampai ke rumahnya Rasulullah itu hanya mondar-mandir. Setelah sampai di rumah Rasulullah tidak berani mengungkapkan, balik lagi dengan tangan kosong. Balik lagi dengan tangan kosong, sampai diriwayatkan mondar-mandir berkali-kali, tapi tidak berani mengungkapkan keinginannya bahwa menginginkan budak untuk putrinya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, untuk putri Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Hingga pada akhirnya Sayyidat Fatimah datang sendiri kepada Rasulullah SAW menyampaikan keinginannya tersebut, dan Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Fatimah, ketahuilah, engkau akan aku beri lebih bagus dari itu semuanya. Bahkan engkau akan aku beri lebih bagus daripada dunia seisinya. Apakah kamu mau dengan itu, wahai Fatimah?" Sayyidat Fatimah spontan menjawab, "Ya Rasulullah, tentu aku lebih mau." "Apa itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah wahai Fatimah Az-Zahra, sebelum engkau tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka itu lebih bagus daripada dunia seisinya." Bukan pembantu dan budak yang diberikan. Dan itulah adalah amalan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sebelum tidur. Ini kita perlu mengamalkan amalan yang semacam ini. Tidak dimanja oleh Rasulullah SAW Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan khidmah ada di rumahnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan baju yang istimewa, baju Afiriyah. Baju Afiriyah itu baju bersulap emas. Nabi Muhammad mendapatkan baju bersulap emas hadiah dari raja-raja dari Yaman. Setelah diterima oleh Rasulullah SAW, ternyata tidak diberikan kepada putri beliau. Mestinya kalau orang bicara tentang kasih sayang dan cinta, Nabi Muhammad sangat mencintai dan berkasih sayang dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Tapi ternyata baju Afiriyah yang sangat mahal itu tidak diberikan kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, tidak dimanja dengan barang-barang mewah. Bahkan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra hendak menikah, Rasulullah menyiapkan baju pengantin yang ditambal dengan 12 tambalan dan Nabi Muhammad sendiri yang menambalnya. Ketahuilah wahai anak-anak putri yang dimuliakan Allah, jangan memanjakan dirimu dengan kesombongan dengan model baju yang kau pakai. Bukan kekayaan orang tuamu, bukan pangkat orang tuamu. Siti Fatimah adalah paling tinggi pangkatnya. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra seperti itulah, diberlakukan oleh Rasulullah, didudukkan sebagai wanita yang sangat mulia, bukan dididik dengan kesombongan. Sekarang orang zaman sekarang, Masya Allah, anaknya dididik dengan kesombongan, baju mewah segala macam. Bukan dilarang kalau kita ingin mengenakan baju yang bagus, akan tapi yang menjadi bermasalah adalah jika kita mengenakan baju dengan kesombongan. Nah, sehingga tampak ini anaknya orang kaya, anaknya orang melarat. Ini musibah besar. Maka anak-anak putriku yang kucintai, ketahuilah bahwa tirulah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, biasakan dengan kesederhanaan.